Selamat pagi Bapak Saudara berkati Tuhan. Pada pagi hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Karena ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Amin Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan dalam melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, saudara berkati Tuhan, pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan kembali kita akan mendengarkan yang terambil dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Puji nama Tuhan, judul kita yang saya akan bawakan pada pagi hari ini yaitu doa dalam pelayanan misi. Berbicara tentang doa, Bapak Ibu saudara berkati Tuhan, kita tahu bahwa salah satu kekuatan kita, bahkan sesuatu landasan hidup kita sebagai umat Kristen, bagaimana tempat kita mencurahkan setiap isi hati kita terhadap Tuhan, berbicara dan berkomunikasi terhadap Tuhan. Dan doa juga itu merupakan salah satu jaringan kita terhadap Tuhan untuk kita menyampaikan apa yang menjadi isi hati kita. Dan doa juga merupakan cara manusia satu-satunya bertemu dengan Tuhan. Melalui doa kita, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Bahkan melalui doa kita, kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan kekuatan Tuhan. Melalui doa itulah kita boleh mampu melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih dalam pelayanan kita. Yang dimana dalam ayat ini berkata bahwa dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak saudara berkati Tuhan, dalam ayat yang ke-18 ini ada hal kata yang menegaskan dalam kehidupan kita, yang dimana kata itu adalah berjaga-jagalah, ya. Kenapa hal itu demikian berkata kepada kita berjaga-jagalah? Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak hal, tantangan dan proses yang selalu kita hadapi. Terlebih-lebih dalam kita pelayanan, banyak hal yang kita gumulkan, banyak hal tantangan, banyak hal proses-proses yang perlu kita hadapi. Bahkan kenapa juga hal itu demikian berkata bagi kita berjaga-jagalah. Ya, Bapak Ibu berkati Tuhan. Karena setiap kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai kita umat-umat pilihan Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berdoa dalam tangan Tuhan, otomatis ada kekuatan yang membuat kita itu lebih semangat dalam pelayanan, dalam melayani, bahkan terlebih-lebih untuk mendoakan setiap jiwa-jiwa yang ada. Akan tetapi, ketika kita tidak bisa sungguh-sungguh dalam berdoa, ataupun ketika kita hanya sekedar berdoa, hanya sekedar dilihat orang kalau kita berdoa, itu akan membuat kehidupan kita semakin hari semakin akan kita jauh dari hadapan Tuhan. Bahkan boleh kita katakan bahwa ketika kita hanya sekedar berdoa, hanya sekedar meminta kepada Tuhan, kehidupan kita hari lepas hari kita akan terseret. Bahkan kehidupan kita dibawa arus oleh si jahat. Maka oleh sebab itu dia berkata dalam ayat ini, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Dalam setiap doa kita tetap tekun dalam berdoa. Apapun yang kita serukan, apapun yang kita sampaikan di hadapan Tuhan, tetap kita andalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Terlebih-lebih saya katakan tadi bahwa dalam kita menggumulkan setiap jiwa-jiwa, yang dimana judul kita pada pagi hari ini doa dalam pelayanan misi. Bagaimana kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan menggumulkan setiap jiwa-jiwa. Itulah kerinduan terbesar kita, memenangkan setiap jiwa-jiwa di luar sana yang belum diselamatkan. Bahkan saat-saat ini ada anak-anak Tuhan yang sudah dari kecil sudah dibekali kebenaran firman Tuhan. Tapi semakin hari semakin kehidupan ini banyak hal-hal yang membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Ya, jadi itu adalah menjadi suatu tantangan bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah menjadi salah satu pekerjaan, tanggung jawaban kita untuk memenangkan setiap mereka-mereka yang masih belum mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau kita boleh lihat di ayat yang ke-12 berkata di sana, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak saudara berkati Tuhan, proses kita itu bukan hanya dari manusia. Pergumulan kita itu bukan hanya dari manusia saja. Tetapi kalau kita boleh tekankan dalam ayat 18
ayat 18 tadi berkata bahwa berjaga-jagalah. Karena kenapa? Kenapa hal itu demikian berkata kepada kita berjaga-jagalah? Karena lawan kita bukannya sekedar manusia yang ada di sekitar kita untuk kita boleh memenangkan. Tetapi lawan kita itu adalah salah satunya penghulu-penghulu dunia dan melawan roh-roh jahat. Bagaimana cara kita melawan roh-roh jahat itu? Yaitu tadi di ayat 18, yaitu kita kuat dalam doa. Roh Kudus yang berikan kita kekuatan. Bapak Saudara berkati Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan saat ini kita digerakkan untuk kita pergi memenangkan jiwa-jiwa. Mungkin saat-saat ini sebentar kita lagi bergumul, mungkin sebentar kita sedang berdoa, mungkin ada keluarga kita, ada kerabat kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Itulah yang menjadi salah satu pekerjaan kita, tanggung jawaban kita untuk kita kembali mereka tarik. Jangan sampai kehidupan mereka itu musnah di tangan si jahat. Kita sebagai teman-teman seiman, saudara seiman, taruh dalam hati kita belas kasihan terhadap saudara-saudara kita yang sudah lama tidak kenal lagi kebenaran firman Tuhan, atau sudah lama tidak lagi beribadah, jauh daripada komunitas-komunitas yang ada. Kehidupan saat-saat ini semakin diperalat oleh si jahat. Jadi itulah salah satu tugas dan tanggung jawaban kita. Jemaat-jemaat GPD 13 Bogor, mari kita bergandengan tangan saat-saat ini. Mari kita gerakan kehidupan kita. Kita gerakan setiap pribadi kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kalau saat ini kita sudah kerjakan tanggung jawab kita dalam keluarga, mari kita keluar lagi untuk kita bisa menangkan jiwa-jiwa dari sana. Ada banyak orang-orang di luar sana yang sulit saat-saat ini beribadah. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Mungkin tempat ibadah mereka tidak menemukan. Ataupun saat ini pengen ibadah tapi tidak ada tempat ibadah. Mereka tidak tahu mereka harus pergi kemana. Jangan sampai hal itu terjadi, mereka terseret oleh si jahat. Mari kita datang, kita hampiri mereka. Kita kasihani kehidupan mereka. Karena hidup mereka itu masih berharga di mata Tuhan. Mereka masih dibutuhkan. Kehidupan mereka itu dibutuhkan oleh Tuhan untuk bisa mereka bersama-sama dengan kita untuk melayani. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang menegaskan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang mendorong kehidupan kita sebagai jemaat-jemaat GPD 13 Bogor. Kita maju bergerak untuk melayani misi ini. Bagaimana cara kita? Tadi saya katakan bahwa kita kuat dalam doa. Kita jangan hanya sekedar berdoa, tetapi mari kita sungguh-sungguh. Kita bangun komunikasi kita di hadapan Tuhan. Sehingga Roh Kudus itu menguatkan kita. Sehingga ketika ada tantangan-tantangan yang menghampiri kehidupan kita, kita tidak bisa mundur. Kita tidak bisa lemah. Kita nggak bisa khawatir. Karena kenapa? Ada kekuatan kita itu Tuhan. Ada kekuatan yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, tapi berkati Tuhan, biarlah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh dibawa lagi lebih untuk memiliki hati yang mau rindu memenangkan jiwa-jiwa luar sana. Inilah tanggung jawaban besar kita sebagai anak-anak Tuhan saat-saat ini. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Karena waktu yang saat-saat inilah yang Tuhan butuhkan untuk kita bisa menangkan jiwa-jiwa di luar sana. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini saya beritakan. Tapi biarlah Roh Kudus yang selalu memateraikan firman ini dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa setelah kita menggunakan pernah firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan, firman Tuhan yang menguatkan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu kami boleh taburkan di luar sana, bahkan kami boleh memiliki tanggung jawaban besar, untuk kami boleh memenangkan jiwa-jiwa di luar sana. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu berkati Tuhan, kita akan kembali beraktivitas. Saya mengucapkan kepada kita pada pagi hari ini selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
di dalam Yesus Tuhan.